Bro and sis, welcome back in my channel. Kembali lagi bersama saya di channel tempat kita berdiskusi, channel tempat kita sharing, channel tempat kita berbagi, dan channel tempat kita saling belajar satu sama lain. Bro and sis, ada beberapa hal yang menghambat perjalanan karir seseorang sehingga karirnya tetap mentok dan tidak bisa naik pada level atau tahapan selanjutnya. Apa saja faktor-faktor yang menghambat karir kita dalam bekerja atau dalam berkarir? Yang pertama adalah zona nyaman. Zona nyaman ini adalah di mana situasi seseorang merasa nyaman banget dengan kondisi tempat dia bekerja, posisi dia bekerja, lingkungan dia bekerja. Sehingga zona nyaman ini mempersulit seseorang ketika dia akan dipindahkan atau diangkat atau menduduki tempat-tempat baru, kota baru atau cabang-cabang baru, sehingga dia merasa sudahlah saya cukup dengan posisi ini, dengan profesi ini, penghasilan ini. Sehingga dia mentok karirnya. Sehingga dia tidak akan naik pada level selanjutnya karena sudah tidak ada motivasi keinginan dia untuk berkarir lebih lanjut karena sudah ngerasa nyaman banget dengan situasi ini yang sering disebut dengan zona nyaman. Hindari zona nyaman dalam bekerja karena ini akan menghambat kita dalam berkarir. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi ini penting banget bagi kita sebagai karyawan karena motivasi ini adalah asupan energi positif yang bisa mengangkat gairah kita, semangat kita, energi kita, biar kita dapat melakukan sesuatu atau effort yang lebih besar lagi, lebih maju lagi. Karena dengan motivasi ini kita akan memiliki sebuah goal, tujuan. Orang yang memiliki motivasi kerja pasti dia memiliki goal, tujuan kerjanya. Mau kemana dia dengan pekerjaan ini? Mau menjadi apa dia dengan kedudukan hari ini, dengan posisi hari ini? Nah, ketika dia sudah memiliki goal, otomatis dia akan memiliki yang namanya planning di dalamnya. Planningnya seperti apa? Untuk mencapai sebuah tujuan, goal yang dia inginkan, dia pasti menyusun rencana-rencana atau strategi-strategi yang dia inginkan agar tujuannya ini mudah dia capai. Inilah fungsinya motivasi kerja pada diri seseorang yang dapat meningkatkan gairah kerja atau semangat kita bekerja. Sehingga kita bisa naik pada level-level selanjutnya atau karir-karir selanjutnya. Yang ketiga adalah tantangan baru. Nah, banyak di antara kita tidak berani mengambil sebuah tantangan, ya, tidak berani menghadapi sebuah situasi kerja yang baru, posisi baru, amanah baru, jabatan baru. Kadang kita ngerasa minder, kita ngerasa memperkecil diri kita sendiri, artinya kita ngerasa saya tidak mampu, saya tidak layak, saya tidak bisa mengerjakan ini, dan lain-lain. Nah, hal-hal inilah yang membuat orang tidak berani mengambil sebuah tantangan baru, sehingga karirnya pun tidak akan naik pada level-level selanjutnya, atau dia tetap pada zona itu. Ya, yang keempat adalah upgrade diri. Brother sister, ini yang terpenting. Ketika bro dan sis ingin promosi, ingin karirnya maju, ingin levelnya naik, maka kita harus mengupgrade diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Sebuah perusahaan atau tempat kita bekerja yang pasti dia membutuhkan SDM-SDM yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kebutuhan perusahaan otomatis dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi saat yang terkini saat ini. Ya, mungkin dulu banyak perusahaan-perusahaan masih menggunakan teknologi atau sistem konvensional. Hari ini perusahaan sudah mengarah kepada era digital. Ada transformasi di sana. Artinya ketika ada transformasi teknologi atau digital ini tadi, otomatis SDM yang akan menduduki pada posisi-posisi baru dibutuhkan juga upgrade dirinya. Dibutuhkan juga kemampuan-kemampuan baru dia yang dapat menyesuaikan dengan fungsi dia nanti, yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kalau kita tidak mengupgrade diri, maka kita tidak akan bisa mengikuti ya apa yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga karir kita pun tidak akan berkembang, sehingga kita tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis yang ada pada perusahaan tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya kita selalu ada pada posisi yang itu aja. Nah, dan yang kelima adalah profesionalisme. Brother dan sister, profesionalisme ini adalah hal yang terpenting dalam kita bekerja. Kenapa? Ini adalah citra diri kita, karakter diri kita. Ketika seseorang memiliki profesionalisme kerja yang tinggi, maka dia akan memulainya dengan cara disiplin kerja yang bagus, ya, mengikuti aturan-aturan perusahaan dengan baik, ya, dia tidak mangkir dari semua aturan-aturan perusahaan, dia memberikan kontribusi yang baik pada perusahaan, dia selalu mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Ketika seseorang tidak memiliki sikap profesionalisme dalam pekerjaan dia,
maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang berkembang pada posisi atau karirnya tersebut. Inilah beberapa hal yang menghancurkan karir kita, atau karir kita tetap jalan di tempat, atau kita tidak bisa berkembang naik kepada level-level berikutnya. Sering kan kita mengeluh, kenapa sih saya bekerja sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, tapi saya tetap aja menjadi staff. Kenapa sih saya menjadi marketing sudah 10 tahun, tapi tetap aja menjadi marketing lapangan, tapi tidak pernah mendapatkan kesempatan atau peluang untuk menaik pada tahapan-tahapan level selanjutnya. Tidak pernah mendapatkan kesempatan promosi, atau kita selalu gagal pada tahapan-tahapan promosi. 5 faktor sederhana tadilah yang menjadi penghambat kita gagal dalam hal berkarir. Brother and sister, pelajari 5 hal tersebut, hindari hal tersebut, agar kita bisa lebih baik lagi, dan karir bro and sis bisa melejit dan melaju terus naik pada level-level seterusnya. Sukses selalu buat kita semua, selalu belajar bersama, dan selalu mengintrospeksi diri kita. Itulah hal yang terpenting dilakukan oleh seorang karyawan. Saya Denny, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.